Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah mau terhubung bersama Mari di sini ya. Baik, sekarang Mari akan tarik kartu tarotnya untuk membacakan updatean energi love life antara kamu bersama dengan si dia. Tentu saja ini pembacaan untuk kamu yang couple ya. Namun seperti biasa sebelumnya Mari wajib ingatkan ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja dan tidak tertutup kemungkinan apa yang Mari sampaikan di sini tuh akan terbolak-balik energinya vice versa. Kemudian pembacaannya yang tadinya niatan untuk membacakan energi kamu kebacanya energi dari pasangan kamu. Maka dari itu bijaksanalah dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini, oke? Baik, langsung aja kita mulai. Situasi relationship antara kamu bersama dengan si dia adalah di situ ada energi dari the devil di sini ya. The devil ini kok kayaknya ada energi godaan gitu ya. Ini bukan paksaan kalau Mari lihat ya. Tetapi ini ada di dalam hubungan kalian ini yang merasa sangat tergoda sekali, terutama dalam hal segi seksual kayak gitu ya. Jadi untuk hubungan ini nampaknya ada pengaruh-pengaruh dari kebutuhan biologis manusia di sini ya, yang kemudian tercampur aduk dengan barangkali di situ cinta, hasrat dan segala macam ada di sini gitu ya. Jadi untuk saat sekarang ini Mari lihat tuh dia menggairahkan gitu ya. Ini hubungan sedang hot-hotnya, hubungan sedang panas-panasnya ya. Tapi panas di sini dalam artian katakanlah di situ ada rangsangan-rangsangan antara laki-laki dan perempuan gitu ya, ketertarikan secara fisik, ketertarikan secara lebih kayak cenderung duniawi gitu ya, cenderung kayak yang materialistis. Nah, yang modelnya seperti itu. Jadi bisa di sini ada energinya take and give. Take and give di sini dalam artian ada yang memberikan uang, ada yang memberikan seksual dan segala macam gitu ya. Dan ini tentu saja kayak yang memperlihatkan inilah kita sebagai manusia yang bertubuh, yang berbadan, yang kemudian di situ terpengaruhi oleh nature-nya kita gitu ya. Oke, baik. Mari tarik dulu energi dari seseorang ya, energi dari dia yang menjadi pasangannya kamu. Oke, iya, set, rap. Oke, Jadi gini, kalau Mari lihat seseorang yang terhubung sama kamu ini, gitu ya, mungkin di dalam interaksi kalian atau ini ada kayak yang beberapa, begitu dia melihat kamu, dia kayak yang bisa tahu, wah, jangan-jangan aku akan punya kisah bersama dengan dirimu gitu ya, di awal-awal pertemuan ataupun di beberapa saat setelah ada interaksi antara kalian berdua. Jadi kayak seseorang ini ngerasa bahwa dia ini kayak yang cocok banget sama kamu, dia ini kayak ngerasa ketertarikannya dia kepada kamu. Ini bahkan beberapa kalau dia ini sudah ada di dalam dunia spiritual ya, dia sudah jadi pejalan spiritual, dia ini pasti bisa mengerti banget bahwa ada karma pertemuan, ada jodoh pertemuan yang memang digariskan untuk kalian berdua. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak orang ini bisa mengerti, bisa tahu bahwa oh, ada sesuatu yang harus dia ada makna begitu ya, ada makna ketika dia bertemu dengan kamu kayak gitu. Jadi ini kayak yang bukan hanya pertemuan biasa-biasa saja yang Mari baca di antara kamu bersama dengan pasangan kamu ini, tetapi kayak ada sebuah misi di sini atau ada kayak sebuah pembayaran karma dalam pertemuan kalian berdua ini gitu ya. Nah, tetapi kalau kamu tanya Cici Mari, apakah dia mencintai aku? Iya, Mari lihat di sini ada kayak yang energi mencintai kamu, ada energi yang ingin bersama dengan kamu, terlepas dari apapun status dan model hubungan kalian ini. Mungkin beberapa ini hubungan yang harusnya tidak terjadi, katakanlah mungkin di sini modelan hubungan perselingkuhan kayak gitu ya, atau mungkin untuk beberapa ini maaf ya, Mari agak bergeser sedikit ya, mungkin ini ada beberapa yang nampaknya tidak sesuai dengan akidah gitu ya, tidak nyambung kayak gitu ya. Nah, tetapi energi dari seseorang ini ya udah, tidak masalah. Dia tak, ya udah,
Aku tetap maju sama kamu walaupun aku tahu jangan-jangan ketika aku dengan kamu itu akan ada masalah yang menghadang aku, akan ada masalah yang menanti aku di depan sana gitu. Tetapi dia juga tidak bisa kayak ngebohongi dirinya dia bahwa ada tarikan yang kuat yang dia rasakan ketika dengan kamu. Nah, kayak gitu ya. Ada yang kayak sensasi-sensasi tertentu yang bergejolak di dalam dirinya dia ketika dia berinteraksi sama kamu gitu ya. Atau ya ini tadi untuk beberapa, jangan-jangan ada seseorang di sana yang menjadi secret admirer-nya kamu, walaupun di sini sebenarnya kamu itu pasti tahu, wah ini ada nih seseorang yang lagi lihat-lihat aku, ada seseorang tuh yang kayaknya seneng sama aku gitu ya. Nah di sana. Namun untuk beberapa ini sudah berjalan, energi hubungannya tuh sudah berjalan gitu ya. Nah dan sampai sejauh ini dia kayak ngerasa bahagia, dia kayak ngerasa bahwa ada sebuah kesenangan yang bisa dia dapatkan ketika dia bersama dengan kamu gitu. Lagi-lagi walaupun dia tahu bahwa jangan-jangan ini akan membawa problem baru bagi hidupnya dia atau mungkin problem baru bagi hidupnya kamu, tetapi dia bilang aku mau lakonin, aku mau di sini untuk ngejalanin. Nah, yang seperti itu ya. Walaupun tadi ada rasa cemas, ada rasa takut di situ, tapi dorongan yang di dalam dirinya dia bahwa dia untuk saat ini harus bisa bersama dengan kamu itu mengalahkan rasa takutnya dia, mengalahkan rasa cemasnya dia. Lah orang wong cinta di situ sudah ada dan dia kayak ngerasa bahwa kamu dan dia itu sepertinya sosok dua orang yang bisa saling melengkapi, terutama dia yang merasakan gitu ya. Entahlah kalau kamu juga merasakan hal yang sama, tetapi kalau orang ini itu yang bilang bahwa ketika kamu hadir dalam hidupnya dia itu kok kerasa komplit gitu ya, itu kok kerasanya cocok. Jadi kayak hidup dia itu bertambah kebahagiaannya, hidup dia itu jadi bertambah rasa apa ya, hidup tuh jadi lebih hidup lah, ya, kayak gitu bahasanya ya, hidup tuh jadi lebih hidup. Dan bahkan untuk beberapa di sini kayak nganggep bahwa kamu adalah booster energi bagi dirinya dia. Nah kayak gitu ya, mungkin dari sepanjang perjalanannya dia, kamu adalah salah satu orang tuh yang paling spesial, salah satu seseorang tuh yang justru bisa menguatkan dia atau ya sebagai support lah gitu ya. Walaupun mungkin kamu tidak melakukan banyak hal, tapi kadang-kadang ya dengan menatap fotonya kamu aja atau mendengarkan suara kamu aja itu seperti yang dia tuh semangat untuk bangun pagi besok hari, semangat untuk bekerja, semangat untuk beraktivitas. Nah yang seperti itu ya. Dan dia ini kok lagi-lagi mari kayak nangkep bahwa dia ngerasa kamu tuh twin flame atau soulmate-nya dia yang kayak gitu ya. Dia bisa mengerti banget di situ. Walaupun mungkin kalau dia pun tidak berjalan di spiritual, dia nggak pernah dengar tarot, dia nggak ngerti arti twin flame, arti soulmate, dia nggak paham karmic relationship gitu. Tapi ada terdetak di hatinya dia bahwa kamu dan dia itu ada sesuatunya. Nah gitu ya. Sejak dari awal mula dan bahkan makin kesini itu kayak yang pemahamannya dia tentang kamu dan dia itu harus bersama dalam momen sekarang ini itu kayak yang makin kuat banget gitu, makin kuat banget di sini. Dan lagi-lagi bahwa dia nih di sini tuh kayak yang nggak ngerasa terpaksa oleh kamu, tidak merasa terpaksa oleh keadaan kayak gitu ya. Nah, tetapi di sini ada kayak rasa sukarela, ingin menjadi pasangannya kamu, atau ada keinginan sukarela agar kamu tuh menjadi bagian dari hidupnya dia. Nah, seperti itu. Oke, mari tarik dulu lagi energi dari dirimu. Set. Oke. Iya. Untuk beberapa ya, kamu justru yang agak kurang yakin tentang hubungan kalian ini kalau mari lihat ya. Walaupun ya tetap berjalan di sini, tapi ada
ada di antara kalian yang lagi ngelihat video ini nampaknya agak kurang yakin di sini. Entah kurang yakin karena apalah gitu, ataukah mungkin kamu kayak ngerasa agak kurang nyaman dengan kehadiran seseorang ini kayak gitu ya. Sementara mungkin beberapa di antara kalian sebenarnya itu tipe orang yang setia banget kayak gitu kan. Tipe orang yang lagi-lagi kok mari tangkap kayaknya sebagian besar ini pembacaannya lebih cocok ditujukan untuk yang posisinya itu justru hubungan perselingkuhan ini ya, hubungan perselingkuhan. Jadi beberapa di antara kalian ini yang tadinya itu tipe orang yang setia gitu, yang tadinya itu tipe orang tuh yang nggak neko-neko, kamu orangnya biasanya tuh yang realistis, kamu di situ yang kayak nggak mau, bukannya takut, tapi kamu tuh orangnya tuh yang nggak mau melanggar norma-norma kayak gitu ya. Tetapi dengan hadirnya orang ini, kamu juga satu sisi ngerasakan bahwa iya ya, ada detakan cinta dari hatinya kamu untuk dia, tapi kamu tidak nyaman dengan kondisi dan keadaan ini. Nah gitu. Ada yang bikin ngilu aja ya, hati kamu kayak ngilu di situ. Untuk beberapa di antara kalian mungkin pikirannya agak kurang tenang gitu ya ketika ngejalanin. Sebenarnya dia tuh barangkali kamu lihat ya, orang ini sebenarnya tuh baik gitu ya, orang ini tuh mungkin sebenarnya gimana lah kayak gitu ya, kayaknya dia itu punya respect yang bagus sama kamu kayak gitu, kayaknya dia ini memang sampai sejauh ini banyak ya hal-hal yang baik yang kamu bisa dapatkan dalam interaksi kalian berdua. Tetapi ya itu tadi, lagi-lagi terusik kamu kan, karena kalian ini bisa yang kayak tidak terbiasa atau belum pernah, lagi-lagi mari katakan belum pernah ngelakonin hubungan yang seperti ini. Ikatannya itu kuat banget gitu ya. Kamu juga jangan-jangan ngerasa ikatan yang sangat kuat dengan dia gitu. Tapi kamu kayak yang mau maju ke depan bersama dengan dia, itu secara otomatis kamu juga kayak ngenahan dirinya kamu juga kayak gitu loh. Padahal kamu bisa ngelakukan ini, itu dan segala macam, menyamankan dia, memastikan dia mencintaimu gitu ya, memastikan dia merasa bahwa dia berarti bagi hidupnya kamu. Sebenarnya kamu bisa aja lakukan beberapa hal untuk seperti yang Mari sampaikan barusan. Tetapi lagi-lagi di sini kamu kayaknya menahan diri gitu ya. Di sini kamu tuh kayak yang nggak sebegitu luasnya gitu. Tetap baik ya, kamu tetap baik di sini. Kamu tetap yang kayak nggak ada mau menyakiti lah kayak gitu ya. Nggak ada yang mau bersikap ugal-ugalan lah terhadap dia gitu. Nah, tetapi ya itu tadi, kamu tetap kayak nunjukin sama dia bahwa ini loh ya, tetap ada baiknya batasan antara kita berdua gitu ya. Nah, mungkin kamu juga kayak yang mancing-mancing bercerita tentang kehidupan pribadinya kamu, atau kamu memancing dia untuk dia mengingat siapa statusnya dia gitu ya. Bagaimana statusnya kamu kayak gitu. Jadi kamu tetap yang nyentil-nyentil ke arah sana gitu. Maksudnya kamu itu supaya ini hubungannya tidak semakin acak adut, tidak semakin ndak karu-karuan kayak gitu ya. Nah, walaupun satu sisi kamu mengerti ketika kamu menceritakan tentang pacarnya kamu, ketika kamu menceritakan tentang suaminya kamu atau istrinya kamu, katakanlah begitu ya, kamu pasti mengerti bahwa jangan-jangan itu bikin dia sakit hati. Tetapi dari sakit hatinya dia atau rasa tidak nyamannya dia atas bahasan-bahasannya kamu, jangan-jangan itu bisa kayak yang justru mengontrol hubungan kalian berdua ini. Nah, kayak gitu. Biar jangan terpeleset terlalu jauh sampai yang merusak kehidupan pribadinya kamu sendiri ataupun merusak kehidupan pribadinya si seorang ini. Nah, gitu ya untuk beberapa. Nah, jadi untuk beberapa di antara kalian itu satu pengen menikmati, satu juga kayak yang tapi juga di saat yang bersama itu selalu kehilangan nikmat di dalam relationship ini kayak gitu kan.
Nah, bahkan beberapa di antara kalian itu tadinya sudah kayak pengen menjauh nih, udah ngelakukan tindakan-tindakan menjauh gitu kan. Nah, tetapi dia datang lagi sama kamu, dia yang coba bangun lagi hubungan dengan kamu, kayak gitu. Karena apa ya gitu kan? Ya karena memang tadi dia ada di sini rasa cinta, dia kayak ngerasa ada keklopan antara kamu dengan dia. Makanya walaupun dia kayak mendapatkan penolakan dari kamu, tapi dia kayak yang tetap datang sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Karena ya satu sisi kamu menarik secara fisik, kayak gitu. Satu sisi juga kamu di situ yang bisa bikin dia juga nyaman gitu ya, kayak ngerasa pas aja gitu loh. Kalau dia tuh kayak ngerasa udah tepat aja ketika kamu tuh ada dalam hidupnya dia, tetapi tidak demikian dengan dirinya kamu yang juga sebagai aktor atau aktris yang ngejalanin drama kehidupan dengan si dia ini. Nah, kayak gitu ya. Karena kamu di sini nggak mau kalau misalnya kehidupan pribadinya kamu itu hancur hanya gara-gara tidak mampunya kamu dan dia untuk menahan diri. Nah, kayak gitu ya. Kamu nggak mau rusak nih. Kamu mau tuh ya oke lah terhubung dengan dia, tapi keterhubungan ini jangan yang tanda kutip ya, jangan yang kayak jorok gitu ya, jangan yang kayak nyampah banget untuk kehidupan kamu ataupun kehidupan si pasangannya kamu ini. Nah, kayak gitu. Nah, untuk beberapa memang ini bukan hubungan perselingkuhan ya, beberapa ini bisa aja ternyata ceritanya sudah hubungan suami istri kayak gitu. Tapi dalam hubungan suami istri ini bisa di sini kamu tuh tidak sebegitu cintanya, mungkin kamu sayang sama dia, tetapi kamu satu sisi juga bisa kayak ngerasa bahwa ada bagian dari dirimu ini yang nampaknya tidak terpuaskan kayak gitu. Ada yang ngerasa kayak beberapa ya di antara kalian mungkin kayak ngerasa kosong kayak gitu ya, mungkin kayak ngerasa bahwa kok masih belum kayak gitu, kok masih belum. Untuk beberapa mungkin di sini tidak yakin ya dengan hubungan ini gitu kan. Dari kamu yang lagi ngeliat video ya, kamu bisa aja kayak yang nggak yakin, walaupun ternyata karena sudah diikat dalam hubungan rumah tangga gitu, tapi kamu kayak nggak ngerasa tepat aja ini hubungannya gitu. Lagi-lagi ada yang bikin ngilu ya hatinya kamu, ada yang menggelitik di situ di hatinya kamu. Cuman ya seperti Mari sampaikan bahwa kamu tetap akan bersikap baik sama dia. Beberapa di antara kalian mungkin bersikap agak formal ya terhadap seseorang ini. Kamu tahu ada beberapa sikapnya kamu yang bisa aja bikin seseorang ini kayak ngerasa ndak enak hati ketika berinteraksi dengan kamu gitu. Kamu melakukan tindakan itu, tapi kamu di situ bukan dengan energi kepuasan ego gitu ya, mampus lu, gua cuekin lu, nggak yang kayak gitu kamunya. Kamu tetap baik sama dia, tapi juga dalam kebaikan itu kamu mengerti pasti ada satu dua hal yang memungkinkan dia ini menangkap tindakannya kamu sebagai alasan yang membuat situasi emosionalnya dia itu terobok-obok. Nah di sana kayak gitu ya. Itu yang Mari tangkap di sini. Memang sampai sejauh ini hubungannya under control gitu ya. Under control itu bahasanya, sorry ya, sosok British Mari di sini ya. Nah, di sini ada hubungannya tuh kayak masih terkontrol gitu ya. Masih terkontrol dengan baik kayak gitu. Liar di dalam pikiran ada gitu ya. Berkecambuk di cakra dasar, cakra seksual, nah di situ ada gitu ya. Nah, tetapi kalau dilihat secara indera kayak gitu ya, kalau dilihat dia secara garis besar, secara luarnya, nah ini aman-aman aja. Bahkan sekalipun jika ini adalah hubungan perselingkuhan, tapi hubungan perselingkuhan itu tuh kayak yang aman-aman gitu. Jadi boleh di sini ada yang berselingkuh, tetapi hubungan sah itu tidak lantas diabaikan.
gitu ya. Hubungan sah itu tetap dijadikan sebagai prioritas. Nah, hubungan yang ini ya, hubungan perselingkuhan ini itu dijadikan sebagai kehidupan lain gitu ya. Kehidupan sisi yang lain dalam kehidupan, diakui dia ada gitu ya. Kalian mengakui bahwa hubungan ini nyata adanya gitu. Tetapi ya itu tadi, untuk sampai sejauh ini itu kayak yang pandai bikin batasan gitu ya, pandai bikin batasan sampai sejauh mana harus melangkah gitu ya, apa-apa yang mesti diduluankan itu bisa mengerti gitu ya, ini bisa paham gitu. Jadi kalau mari katakan sebenarnya hubungan ini hubungan menyenangkan, hubungan ini hubungan yang asik gitu ya. Hubungan ini ya satu sisi bisa dikatakan akan membawa masalah untuk di masa depan gitu ya. Tetapi kalau kita baca apa adanya, energi untuk hari ini itu masih yang kayak bisa ngebalanskan gitu ya. Ini kayak masih bisa mengatur ritme, mengatur tempo, mengatur langkah gitu ya, yang baik ya, mengatur langkah yang bagus di dalam hubungan kalian berdua ini. Jadi di sini ada passionnya, di sini ada kesabaran juga ada, gairah yang besar tapi bisa direm oleh kesadaran. Nah itu kayaknya nampak ya di dalam hubungan kalian. Nah misalnya gini ya, contohnya kayak kamu, walaupun ini ternyata adalah suami kamu yang kita baca ini, tetapi dengan suami kamu ini, atau dengan istrinya kamu ini, kamu tuh kayak yang bisa bersabar banget gitu ya, untuk jangan mengambil langkah yang terlalu spontan, langkah yang terlalu besar, tindakan-tindakan yang terlalu membuat bentrok antara kalian berdua gitu. Kamu bisa kayak yang ngejaga dirinya kamu bisa yang kayak tadi ya, bersabar dalam menahan ketidakpuasannya kamu, menahan rasa ketidakbahagiaannya kamu untuk beberapa di sana gitu ya, agar kondisi dan hubungannya kamu dengan seseorang ini itu bisa kayak yang tetap kondusif aja. Nah, modelnya seperti itu. Untuk beberapa di antara kalian yang mungkin ada ribut-ributnya gitu ya, di sini kayak masih bisa mengerti, oh ya, ini ribut-ributnya jangan diperpanjang gitu ya. Ini ribut-ributnya harusnya ditekan egonya gitu ya, atau dikendalikan egonya. Jadi kalau mari lihat, ini bisa kayak modelnya hubungan nakal, tetapi ada kenakalan dalam hubungan ini, tetapi kenakalan ini masih bisa diatur-atur dia kadarnya kayak gitu ya. Makanya kalau ada berantem, ini berantemnya habis itu bisa diselesaikan dengan baik, entah itu dibincangkan atau sama-sama paham, sama-sama mengerti sikap apa yang harus diambil berikutnya. Jadi kembali adem, kembali tenang di situ ya. Beberapa di sini ada energi cemburu-cemburuan, mari lihat. Tetapi siapapun di sini yang cemburu, dia itu kayak yang tidak mau membuat rasa cemburu dia ini lantas merusak kebahagiaan yang mungkin saja terjadi di antara kalian berdua. Oke, baik, sekarang mari akan tarik di sini ya. Ini koin-koinnya kita akan baca untuk inisial dan untuk zodiak. Gitu ya. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisial dari seseorang yang kamu pikirkan, bisa ini zodiaknya kamu, bisa juga ini zodiak seseorang yang kamu pikirkan. Oke, kita awali dari inisial B, batu, inisial D, danau, inisial Q, Korea, inisial O, obor, inisial L, larut, ya, inisial A, asam, inisial Z, zebra, ada di sana inisial P, putus ya, ada inisial V, vitamin, ada inisial H, hasil, ada inisial M, mewah, ada inisial W, wajah, inisial Y, Yanto, inisial T, tali, inisial I, istana, inisial X, kemudian ada di situ K, kaki, inisial F, Fanta. Kemudian kita masuk ke zodiak ya. Ada Cancer di sana, ada Gemini,
Kemudian di situ ada energi dari Virgo, Capricorn di sini, Leo hadir, Scorpio hadir, Pisces hadir. Kemudian di situ ada Cancer lagi, ada energi dari Leo. Iya, itu Cancer, Aries, Sagittarius. Ini Virgo juga kenceng, Taurus. Mari lihat ya. Kemudian ada energi dari Aquarius di sini. Oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.